Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan masih pembahasan berkenaan dengan bacaan-bacaan yang kita baca setelah sholat Jumat. Ya, kita ulangi sedikit bahwasanya setelah kita menjalankan sholat Jumat, artinya setelah sholat Jumat kita jangan buru-buru beranjak pergi meninggalkan masjid, tapi hendaknya kita tetap dalam posisi duduk tahiyat akhir, kaki kita sebagaimana duduk tahiyat akhir, yakni duduk tawarruk. Ya, duduk itu ada dua, ada duduk iftiros, ada duduk tawarruk. Duduk iftiros itu duduk sebagaimana kita duduk tahiyat awal, atau duduk istirahat, atau duduk di antara dua sujud, itu namanya duduk iftiros. Ada duduk tawarruk, yaitu duduk ketika kita tahiyat akhir menjelang salam. Nah, ketika kita selesai sholat Jumat, habis salam, tetap posisi kaki kita jangan sampai dirubah seperti tahiyat akhir itu. Terus kita membaca surat Al-Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, dan An-Nas 7 kali. Manfaatnya apa? Kata Kanjeng Nabi, kalau kita menjalankan yang demikian, bacaan yang tadi 7777, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yaitu yang manfaat yang pertama. Yang kedua, manfaat yang kedua, Allah akan memberikan pahala sejumlah orang yang iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Itu, ya. Bahkan ada tambahan yang ketiga, yakni Allah akan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Itulah manfaat-manfaatnya ketika kita habis sholat Jumat, posisi kaki kita tetap sebagaimana tahiyat akhir, kemudian kita membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 7 kali. Ini kalau kita sholat di rumah ini tolong jangan ditinggal. Kecuali sholat di PT dikejar oleh waktu. Tapi saya kira bisa Bapak jalankan sebentar. Kalau Bapak niat betul sebentar. Yang penting makannya kita duluan. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat, Bapak makan dulu, ya. Kemudian setelah sholat Jumat kita melaksanakan sholat Jumat, terus kita baca yang tadi. Setelah itu kita lanjutkan dengan membaca doa. Doa yang kemarin yang sama-sama kita sudah hafal, ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahimu, ya Wadud, aghnini bi halalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwaka arba'u marratin, 4 kali gitu. 4 kali.
Jadi ingat-ingat ya, tadi baca apa? Al-Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. 7 terusan ya Ghaniyu ya Hamid ya Mumtiu ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud. Aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwaka. Dibaca 4 kali. Fadilahnya apa? Fadilahnya ketika bapak menjalankan bacaan tersebut, maka Allah akan memberikan rizki yang tidak kita sangka-sangka. Ya kan? Karena apa? Kata kanjeng Nabi, annaman wa dhaba alaihi aghnahullahu. Ketika seseorang, annaman sesungguhnya orang wa dhaba yang melanggengkan alaihi atasnya, atas bacaan yang tadi. Atas bacaan ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bi halalika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwaka 4 kali, maka kata Allah aghnahullah, maka Allah akan berikan kekayaan kepadanya, wa razaqahu, dan Allah akan berikan rizki kepadanya, min haitsu la yahtasib, dari rizki yang tidak dikira-kira. Luar biasa itu, kata kanjeng Nabi, ya kan? Jangan sampai dilewatkan, ya. Bahkan wanaqala dan telah menukil Asy-Syarqawi, Imam Syarqawi an syaikhihi dari guru beliau, siapa? Asy-Syaikh Al-Hafani, ya. Anad doa, bahwa sesungguhnya doa al-madhkura yang tersebut waroda telah datang fi hadits sahihi, di dalam hadis sahih, wa fi haditsin sahihin, di dalam satu hadis yang sahih, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh mantap, baca tuh. Yang kemarin nggak ngaji, saya ulang barusan. Setelah itu faidatun, adapun ini faidah, anil Qutbi, dari Syekh Kutub Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Syekh Abdul Wahab Asy'arani, nafa, semoga memberikan manfaatna kepada kita, Allah bihi, dengan sebab beliau, ya. Annaman, bahwasanya orang wadhoba, bahwasanya seseorang wadhoba yang melanggengkan, ala qiraati hadaini, atas bacaan dua, ala qiraati hadainil baitaini, melanggengkan atas dua bacaan, dua bait ini, katanya. Kata Syekh Kutub Abdul Wahab Asy'arani, fi kulli jum'atin, pada tiap-tiap Jumat, tawafa, maka akan mewafatkanku padanya Allah Ta'ala malur Allah alal islami, atas Islam, senantiasa berpegang teguh terhadap Islam. Nih, ya, min ghairi syakin, tanpa ada keraguan sama sekali. Ini kata Syekh Kutub nih Pak. Kata Syekh Kutub, barang siapa yang melanggengkan dua bacaan bait ini, dua bait, maka Allah akan mewafatkan dalam keadaan husnul khotimah, yakni mewafatkan dalam keadaan Islam. Ya. Apa itu bacaan dua PT? Ilahi lastunil firdausi ana wa la aqwa ala naril jahim.
li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirul dzambil azim. Ini doa. Bait ini doa maksudnya. Bait ini doa dari Syekh Qutb Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ada yang mengatakan ini merupakan dari Abu Nawas katanya. Ya, pastinya kalau dari Syekh Qutb Abdul Wahab Asy-Sya'rani udah jelas ini ada dalilnya. Ya. Cuma ada yang mengatakan dari Abu Nawas, ya benar mana wallahu alam gitu aja. Yang penting kata Syekh Qutb Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan bahwasanya kalau Bapak membaca ini maka Allah akan mewafatkan dalam keadaan Islam. Dibaca berapa kali wanaqala dan telah menukil an ba'dihim sebagian dari ulama annahuma bahwasanya dua bait tadi yaqra'ani dua-duanya dibaca khamsa marotin 5 kali ba'da sholatil jumu'ati setelah sholat Jumat. 5 kali Pak. Hilas. Bapak baca berapa kali? Halo? Peng piro? Enggak mesti. Kadang 3 kali. Enggak boleh ya. Kalau mau ngikutin amalan harus persis. Kadang-kadang disingkat. Al-Fatihah 3 kali. Al-Ikhlas ping 3, Al-Falaq ping 3, Anas ping 3, Ilah-ilah ping pisan. Gara-gara ngejar duit maning. Ya. Coba nih, sekarang langgengin. Ya Goni ya Hamid bacane ping 4. Pokoknya sesuai dengan ulama lah, ngikutin ulama, jangan disingkat-singkat. Kalau disingkat ya istilahnya obat itu ya nggak manjur Pak. Obat itu kalau nggak sesuai dengan saran dokter, kira-kira sembuh nggak penyakitnya? Harusnya dibaca 3 kali, diminum 3 kali sehari, Bapak baca sekali sehari. Sembuh nggak? Atau Bapak pengen cepat sembuh, harusnya diminum sehari 3 kali. Bapak minum 10 kali langsung. Setiap 2 jam minum. Kira-kira bagaimana? Bukannya sembuh Pak, tambah almarhum. Ya kan, apalagi obat-obat yang cuma diminum sehari sekali, Bapak minum 5 kali. Yakin Pak, bukannya sembuh. Kelebihan dosis. Yang ada adalah almarhum tadi. Kalau kurang, nggak sembuh juga, wong kurang. Makanya ini juga begitu bacaannya, harus pas sesuai dengan takaran. Silakan diamalin. Nah, artinya mana sih? Artinya Ilahi, ya Allah Tuhanku, gitu. Ilahi Tuhanku, pangeranku, kalau orang Jawa. Lastu lil firdausi, aku bukanlah aku lil firdausi berhak masuk surga firdaus. Surga firdaus itu bukan hakku ya Allah. Aku nggak layak masuk surga firdaus ini, nggak layak ya Allah, gitu istilah kalau kita terjemahkan. Ahlan, saya bukan termasuk ahlinya, ahli surga firdaus. Aku bukan termasuk orang yang
Apa neng ngarani nggak layak lah ya Allah, aku ini nggak layak masuk surga Firdaus, nggak layak. Wala aqwa, tetapi aku juga nggak kuat ya Allah. Wala aqwa, aku juga tidak mampu, tidak kuat, tidak kuasa ala naril jahimi. Aku juga nggak kuat ya Allah kalau jenengan masukkan aku ke dalam neraka jahim. Aku nggak kuat ya Allah, begitu panasnya aku nggak kuat. Begitu juga kalau engkau masukkan aku ke dalam surgamu, aku juga nggak layak karena aku banyak dosa, gitu, ya kan? Dosa saya banyak ya Allah, nggak pantas aku masuk surga. Tapi kalau engkau masukkan hamba ke dalam nerakamu, aku juga nggak kuat, nggak mampu ya Allah. Kata Allah, lah terus karepmu piye, gitu kan? Karepmu piye? Kata kita lagi, fahabli maka berikanlah, fahab maka berikanlah li untukku. Berikanlah padaku ya Allah taubatan, tobat. Terimalah tobatku, gitu istilahnya. Maka ya Allah saya bertobat, hamba banyak dosa ya Allah. Terimalah tobatku, waghfir dan ampuni dunubi, dosa-dosaku. Gitu. Ya Allah, hamba enggak mampu menahan siksa neraka dan hamba enggak layak masuk surgamu. Maka terimalah tobatku ya Allah dan ampuni dosa-dosaku. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau ya Allah ghafirudz dzunubi, itu zat yang maha pengampun. Ghafirudz dzambi maksudnya. Fa innaka ghafirudz dzambi, engkau maha pengampun dosa, al-azimi yang agung. Nih, ya kan? Ini dihafalin. Udah pada hafal semua kan? Udah hafal. Kadang-kadang bapak itu hafal kalau dilaguin. Kalau nggak dilaguin, lali maneng. Coba kalau dilaguin tadi kan, coba bareng-bareng. Ilahilas. Itu tolong dibaca bareng-bareng, alhamdulillah. Kalau yang sip 2 ini ya, usahakan jangan sampai kagak dibaca. Kalau pas saya ngimamin di sini, insya Allah saya baca, ya. Kalau tempat-tempat lain pasti saya baca. Di At-Thaibah, di Al-Mufid, di An-Nur, pokoknya kalau ngaji di Al-Kausar, pokoknya kalau yang di masjid kampung, masjid yang bukan PT. Kalau PT kagak saya baca juga. Kenapa? Menyesuaikan. Karena 12:30 harus pada masuk. Apalagi musim corona begini, waktunya singkat, padat, disip lagi sholat Jumat. Depan belakang, ya kan? Waduh. Makanya menyesuaikan waktu. Tapi kalau di dalam kondisi normal, artinya di rumah ini tolong jangan enggak dibaca. Wajib enggak? Enggak. Tapi sunnah saja.
Ini satu amalan yang sudah banyak dilupakan oleh masyarakat perkotaan. Kalau di kampung di Jawa Timur sono, kiai-kiai kita ini masih membaca. Saya sering sholat Jumat di kampung itu kalau pulang pasti baca ini. Dan mereka nggak pada buyar. Siapa yang nggak buyar? Yang tua-tua itu. Yang muda-muda wassalam, mus kabur. Saya praktekkan ini ketika di masjid mana ya? Di Al-Kausar situ. Karena saya diminta ambil khotib sekali-kali Pak Yai di sini khotib. Udah kemarin saya khotib. Sebelum pulang ke Jawa kemarin saya khotib di situ Jumat itu. Saya praktekkan, ya kan? Baca begitu semuanya selesai. Saya nengok salaman cuma 3 orang. Itu pun karena 3 orang itu karena memang biasa imam di situ, ya kan? Sama santri ya 3 orang doang. Sing liyane neng ndi ngene iki. Ya kan? Ya tapi ya enggak apa-apa. Tapi kalau sekarang kalau mereka kan enggak tahu. Kalau Bapak kan udah tahu ini. Ini udah saya bacakan di kitab mana dalam kitab Kasifatu Saja. Ada di bab masalah sholat Jumat.